Selamat datang di channel Manisit. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang sedang ramai dibicarakan. Kenapa Indonesia seakan takut jika Jokowi benar-benar mundur? Walaupun masa jabatannya sebagai presiden sudah selesai di tahun 2024. Sosok Jokowi masih sangat berpengaruh dalam kehidupan politik Indonesia di tahun ke-2025. Bayangan, warisan, dan jejaring kekuasaan yang ia tinggalkan membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apa jadinya bila tiba-tiba Jokowi benar-benar menarik diri sepenuhnya dari panggung politik? Mari kita telusuri bersama, karena jawabannya menyangkut stabilitas, ekonomi, bahkan arah demokrasi Indonesia. Bagi sebagian orang, nama Jokowi identik dengan stabilitas. Selama 10 tahun kepemimpinannya, ia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah guncangan global. Dari perang dagang AS-Tiongkok, pandemi, hingga fluktuasi harga energi, ia juga meninggalkan proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara, program infrastruktur masif, dan reformasi birokrasi digital. Semua itu membentuk persepsi bahwa Jokowi adalah jangkar yang menjaga kapal besar bernama Indonesia tetap berjalan lurus meski ombak menerjang. Ketika figur seperti ini mundur, kekhawatiran langsung muncul. Apakah penggantinya bisa menjaga kesinambungan? Atau justru Indonesia akan terguncang oleh tarik-menarik kepentingan? Pada tahun 2025, pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih dalam proses konsolidasi. Banyak yang menilai transisi ini belum sepenuhnya mulus. Sebagian kebijakan lama dilanjutkan, sebagian lagi diubah untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan baru. Namun, nama Jokowi tidak pernah benar-benar hilang. Ia masih hadir lewat pengaruh politik, jejaring relawan, hingga loyalis di dalam pemerintahan. Ketika wacana mundurnya Jokowi dari panggung politik mulai mencuat, muncul perasaan cemas. Kekhawatiran ini wajar, karena ada ketergantungan yang terbentuk selama 1 dekade terakhir. Jokowi bukan hanya pemimpin politik, tapi juga menjadi simbol kepercayaan pasar dan publik. Gejolak politik yang terjadi pada awal 2025 menjadi bukti bahwa ketidakhadiran Jokowi di garis depan bisa menimbulkan turbulensi. Demonstrasi besar-besaran dengan tagar Indonesia Gelap mewarnai Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Makassar. Masa turun ke jalan menuntut agar pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat kecil, memperbaiki harga kebutuhan pokok, serta menolak kebijakan yang dianggap melemahkan demokrasi. Walaupun pemerintahan baru yang menjadi sasaran utama, publik tetap mengaitkan keresahan ini dengan absennya figur Jokowi. Banyak yang menilai, ketika Jokowi masih memimpin, kanal komunikasi rakyat dengan pemerintah terasa lebih langsung. Mundurnya beliau dari panggung politik dianggap menutup saluran harapan itu, sehingga ketidakpuasan makin cepat membara. Bukan hanya rakyat di jalan yang merasa cemas, investor global pun memandang absennya Jokowi sebagai potensi risiko. Sejak 2014, Jokowi dikenal sebagai sosok yang bisa menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tuntutan internasional. Ia berhasil mendatangkan investasi asing besar-besaran, terutama dari Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Proyek infrastruktur strategis menjadi magnet ekonomi baru. Ketika sosok penghubung ini hilang, kekhawatiran investor muncul. Apakah Indonesia masih bisa menjamin kepastian hukum, keamanan investasi, dan stabilitas politik? Disinilah rasa takut itu semakin kentara. Pasar modal sempat berfluktuasi ketika isu mundurnya Jokowi dari panggung politik nasional semakin keras dibicarakan. Rupiah sempat melemah, IHSG terguncang, meski kemudian berangsur pulih. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh personal Jokowi dalam membentuk persepsi kepercayaan. Di level elit, mundurnya Jokowi menimbulkan pertanyaan lebih dalam. Siapa yang benar-benar memegang kendali politik? Forum Purnawirawan TNI sempat mengeluarkan deklarasi yang meminta agar Gibran diturunkan dari posisi wakil presiden. Langkah ini menimbulkan keguncangan politik karena menyoroti potensi disharmoni di dalam struktur kekuasaan baru. Selama ini, banyak pihak menilai posisi Gibran tidak terlepas dari pengaruh dan restu Jokowi. Jika Jokowi mundur total dari politik, dukungan moral sekaligus perlindungan politik terhadap Gibran pun bisa melemah. Hal ini bisa menimbulkan persaingan lebih keras di tubuh elit, membuka ruang konflik baru, bahkan menimbulkan ketidakstabilan yang lebih luas. Birokrasi pun ikut merasakan dampaknya. Selama 1 dekade, Jokowi dikenal sangat menekankan percepatan kerja, mulai dari perizinan online hingga efisiensi belanja negara. Banyak pejabat birokrasi terbiasa dengan instruksi gaya Jokowi yang lugas, cepat, dan penuh target. Ketika figur itu hilang, sebagian birokrat merasa kehilangan arah. Mereka harus menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan baru
yang lebih hierarkis dan berbeda ritmenya. Kekhawatiran ini mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi di dalam pemerintahan, ketiadaan Jokowi bisa menghambat kelancaran adaptasi. Dari sisi masyarakat, Jokowi sudah terlanjur menjadi simbol rakyat biasa. Narasi seorang anak tukang kayu yang berhasil naik ke kursi presiden selama 2 periode telah membentuk ikatan emosional yang kuat. Banyak rakyat kecil melihat Jokowi sebagai representasi mereka. Ketika Jokowi benar-benar mundur, ada rasa kehilangan simbol. Kekhawatiran muncul bahwa suara rakyat kecil akan semakin tidak terdengar. Walaupun pemerintahan baru berjanji untuk melanjutkan keberpihakan, rakyat tetap merasa ragu. Apakah janji itu bisa diwujudkan tanpa kehadiran figur Jokowi? Ketakutan lain yang muncul adalah terkait proyek besar yang belum selesai. Ibu kota Nusantara misalnya, meski sudah berjalan, masih menghadapi tantangan pendanaan, infrastruktur, dan perpindahan ASN tanpa Jokowi. Muncul pertanyaan, apakah proyek ini akan benar-benar dilanjutkan dengan semangat yang sama? Begitu pula dengan program hilirisasi industri, pembangunan transportasi massal, dan proyek energi terbarukan. Semua ini membutuhkan konsistensi jangka panjang. Jika Jokowi benar-benar mundur, kepercayaan publik terhadap keberlangsungan proyek itu bisa goyah. Padahal proyek-proyek ini menyangkut masa depan ekonomi Indonesia. Dari sisi ekonomi makro, dampaknya juga signifikan. Jokowi dianggap mampu menjaga inflasi dalam batas wajar dan menstabilkan harga kebutuhan pokok. Ketika ia benar-benar mundur, ada kecemasan bahwa pengendalian inflasi bisa melemah. Harga beras, bahan bakar, dan listrik yang sangat sensitif terhadap gejolak politik bisa meningkat. Sementara itu, rupiah yang bergantung pada sentimen pasar bisa semakin tertekan jika para investor kehilangan keyakinan. Ketidakpastian politik domestik ditambah dengan situasi global yang tidak menentu, seperti konflik geopolitik dan ancaman resesi, berpotensi mengguncang perekonomian lebih dalam. Rasa takut itu bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi juga soal kemampuan menjaga daya beli rakyat. Secara sosial, absennya Jokowi juga menciptakan ruang polarisasi baru. Kelompok relawan yang dulunya solid, kini terpecah arah. Sebagian mendukung kesinambungan melalui Gibran, sebagian lagi merasa kecewa dengan arah politik baru. Media sosial dipenuhi narasi pro dan kontra, mencerminkan bagaimana masyarakat terbiasa mengaitkan harapan pada figur, bukan pada institusi. Jika Jokowi benar-benar mundur total, perpecahan opini ini bisa semakin tajam, bahkan membuka ruang bagi aktor-aktor politik baru untuk mengambil keuntungan. Bagi rakyat, ini menambah ketidakpastian. Siapa yang benar-benar berpihak pada mereka? Perspektif internasional juga tidak bisa diabaikan. Selama ini, Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis dan diterima di banyak forum global. Ia berhasil menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penting di G20, ASEAN, dan berbagai forum ekonomi internasional. Jika Jokowi mundur sepenuhnya, banyak negara mitra akan bertanya-tanya, apakah arah politik luar negeri Indonesia akan berubah drastis? Apakah Indonesia masih akan konsisten menjadi mitra yang bisa diandalkan? Kekhawatiran ini nyata, karena konsistensi adalah kunci dalam hubungan internasional. Mundurnya Jokowi bisa membuka ruang ketidakpastian baru, yang pada akhirnya berdampak pada investasi, perdagangan, dan diplomasi. Di balik semua kecemasan itu, sebenarnya ada satu pertanyaan mendasar. Apakah Indonesia terlalu bergantung pada figur, bukan pada sistem? Demokrasi idealnya membuat negara berjalan dengan mekanisme kelembagaan, bukan bergantung pada sosok tertentu. Namun, kenyataan politik kita menunjukkan bahwa figur masih sangat menentukan. Mundurnya Jokowi dari politik menyingkap betapa rapuhnya ketergantungan itu. Rasa takut yang muncul seharusnya menjadi alarm bahwa sudah waktunya membangun sistem yang lebih kuat, agar tidak ada lagi kecemasan ketika satu figur pergi. Meski demikian, rasa takut ini juga bisa dianggap wajar. Setiap transisi besar pasti menimbulkan ketidakpastian. Publik, investor, dan birokrasi butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan baru. Dalam konteks 2025, mundurnya Jokowi menambah lapisan ketidakpastian itu. Di tengah dinamika pemerintahan Prabowo yang masih mencari keseimbangan, namun justru disinilah ujian demokrasi Indonesia. Jika bangsa ini bisa melewati transisi tanpa bergantung pada figur Jokowi, maka kedewasaan politik kita akan semakin matang. Itulah gambaran besar kenapa Indonesia seakan takut jika Jokowi benar-benar mundur. Lebih dari sekadar figur, Jokowi sudah menjadi simbol stabilitas politik, sekaligus jembatan ekonomi di mata rakyat maupun investor. Hilangnya figur tersebut bisa membuka ruang ketidakpastian baru. Apalagi di tengah dinamika pemerintahan baru,
tahun 2025 yang masih mencari keseimbangan. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Menurut Anda, apakah Indonesia masih terlalu bergantung pada sosok Jokowi? Atau justru ini saatnya bangsa ini benar-benar melangkah maju tanpa bayangan masa lalu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe channel Money Seed agar tidak ketinggalan analisis menarik lainnya.